Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Jakabaring, Palembang pada Jumat 19 November. Kedua terdakwa Edi Hermanto dan Syarifuddin kompak langsung mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan terhadap mereka. Meski vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang pada sidang sebelumnya menuntut para terdakwa dengan masing-masing hukuman 19 tahun penjara. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Sumsel, Arif Rohekan yang akan menyampaikan laporannya. Halo Arif. Halo Mai. Ya, silakan dengan informasi Anda, apa dasar putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 12 tahun kepada para terdakwa? Ya Mai, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang menyatakan ada kerugian negara dalam kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya, Jakabaring sebesar 64 miliar Mai. Jumlah tersebut memang berbeda dengan dakwaan JPU yang menyatakan ada kerugian negara sebesar 130 miliar. Nah, ini sidang yang digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Salan Effendi mengatakan berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi serta alat bukti yang ada diketahui kerugiannya tidak sampai 130 miliar sehingga ada penurunan vonis untuk penahanan kedua tersangka ini ya menjadi lebih ringan dibanding tuntutan JPU sebelumnya 19 tahun Mei. Sekarang hanya 12 tahun. Nah, ini kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan pasal 12B karena tentang gratifikasi Mei. Sehingga menyatakan kedua terdakwa terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana. Begitulah Mai, untuk laporan awalnya Mai. Baik, kemudian bagaimana sikap terdakwa ketika mendengar putusan tersebut? Nah, terdakwa sendiri langsung tanpa pikir panjang langsung melakukan banding Mai. Untuk terdakwa Edi dan Syarifuddin kompak untuk melakukan banding, padahal mereka punya ada kesempatan untuk waktu 7 hari kayak gitu Mai. Ternyata mereka pun langsung menyatakan langsung banding untuk putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tipikor itu Mai. Lalu bagaimana sikap dari jaksa penuntut umum sendiri? JPU Kejati Sumsel sendiri Roy Riyadi mengatakan pihaknya juga mengajukan pikir-pikir dalam menyikapi putusan Majelis Hakim tadi Mai. Kami akan pikir-pikir dulu untuk vonis ini karena diberi waktu 7 hari sehingga mereka akan mempelajari putusan itu sebelum untuk melakukan tindakan selanjutnya atau banding atau tidak Mai. Begitu Mai. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengacara Roy serta jaksa penuntut umum. Berikut tayangannya untuk Anda. 7 hari, waktu 7 hari untuk belajar putusan. Ya, makanya kita pelajari dulu 7 hari. Dipikir jadi kan? Ya, seminggu ya. Tadi kan sudah didengar bahwa terdakwa dalam sidang menyatakan banding ya secara langsung dari terdakwa terhadap putusan oleh majelis hakim tadi, walaupun jauh dikurangi termasuk kerugian negara, termasuk denda, termasuk kurungan, tapi terdakwa tetap menyatakan tidak menerima. Dari 19 tahun jadi 12 tahun, jadi dari 750 juta jadi 500 juta. Dari 684 jadi 275 dianggap merugikan negara, jadi nggak sampai 500 juta ya. Kemudian dari berapa bulan jadi 4 bulan. Jadi menyatakan
banding dan tadi sudah dinyatakan banding secara langsung oleh terdakwa dan dalam waktu 7 hari ada waktu, tetapi terdakwa langsung menggunakan haknya hari ini juga, baik terdakwa 1 maupun terdakwa 2. Dan kami pun hari ini sudah menyampaikan permohonan salinan putusan kepada majelis, kepada PPSP ya, kepada Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim. Nanti sudah dibuat suratnya secara resmi kita ajukan, dan apabila putusan sudah sampai, kami segera menyusun memori banding keberatan-keberatan, alasan keberatan yang dibacakan oleh Majelis Hakim tadi. Ya, kalau kalian dengar tadi, Majelis Hakim mengakui dana yang diterima oleh Edi Hermanto adalah dana alokasi untuk administrasi proyek. Tapi satu sisi dia mengatakan tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp218.375. Tapi kami ada buktinya, itu sudah kita ajukan. Dan Edi Hermanto pada waktu mengelola uang itu bukan berstatus pegawai negeri. Kita sudah lampirkan sebenarnya bukti SK pensiun ya, sudah kita buktikan di persidangan. Karena itulah yang menjadi alasan keberatan kami untuk banding salah satunya itu.